Konnichiwa, o genki desu ka? Selamat datang di channel Belajar Hatsuong Bahasa Jepang bersama saya. Di sini, saya akan membahas berbagai materi mengenai pembelajaran Hatsuong atau lafal bahasa Jepang. Bagi yang tertarik untuk mengetahui bagaimanakah cara menguasai lafal bahasa Jepang yang baik dan benar, silakan gabung di channel ini. Minasang, selamat bertemu kembali di tutorial Ojat. Kali ini bagian yang kedua. Kita langsung masuk saja ke websitenya. Masuk melalui Google supaya lebih mudah. Dan kita pilih yang berbahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 fungsi Ojat bagian yang kedua, yaitu penelusuran kata kerja berakhiran, dan fungsi yang ketiga yaitu penelusuran teks. Langsung saja kita klik bagian penelusuran kata kerja berakhiran. Kita akan melihat tampilan seperti ini, kosakata yang banyak sekali, dan minasang perhatikan di sini semua ditulis dengan menggunakan hiragana ya, jadi tidak menggunakan kanji. Ini untuk mempermudah untuk mengenali aksen yang ada di kosakata tersebut. Nah, di sini kita cari saja masukkan kosakata yang ingin kita cari aksennya. Misalnya, saya ingin mencari aksen kata osie nakereba naranai. Kita tulis pakai hiragana ya. Nah, di sini ada pilihan kurva aksen, sembunyikan atau tampilkan. Pertama saya perlihatkan dulu kalau yang sembunyikan. Terus kemudian kolom tampilan di sini tampilkan kata kerja dari kelompok yang sama. Atau di sini tampilkan hasil penelusuran saja atau tampilkan semua. Pertama saya perkenalkan dulu tampilkan hasil penelusuran saja supaya lebih mudah ya. Kemudian langsung kita telusuri. Hai, ini langsung menuju ke kosakata yang ingin kita cari ya. Langsung di spotlight dengan menggunakan blok berwarna merah. Langsung kita bisa melihat di sini. Di sini ada penanda aksen, ada pada kata na. Dengan begitu, nada pada kata berikutnya ini nadanya turun. Jadi, osie nakereba naranai. Kita mengucapkannya seperti itu. Nah, di sini tadi saya perlihatkan kurva aksennya disembunyikan. Bagaimana kalau kita tampilkan? Oke, kita klik penelusuran. Hai. Ini juga langsung spotlight langsung mengarah ke kosakata yang ingin kita cari. Nah, kalau tadi di sini hanya penanda aksen saja, kalau kita tampilkan di sini kurvanya akan kelihatan. Jadi kurvanya seperti ini. Osie nakereba naranai. Seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana kalau tampilkan kata kerja dari kelompok yang sama? Kemudian kita telusuri. Nah, di sini selain kosakata yang ingin kita cari, juga ada contoh lain dari kosakata yang memiliki aksen yang sama. Dari tipe kata kerja yang beraksen kelompok 2 ya, ini termasuknya. Oke, kemudian bagaimana kalau tampilkan semua? Kita telusuri. Maka di sini akan tampil lebih banyak lagi ya, semua yang memiliki aksen yang sama ya dari berbagai macam kelompok kata kerja. Kemudian ini ya yang kita cari juga masih tetap di spotlight seperti ini. Oke, berikutnya misalnya saya mencari kosakata yang lain. Misalnya
Oshieta hazu nanoni. Tampilkan ya, terus di sini jangan tampilkan semua ya. Kita tampilkan yang hasil penelusuran saja. Kita telusuri. Nah, minasan bisa melihat di sini. Kalau tadi ini spotlightnya dengan menggunakan blok warna merah. Nah, di sini sekarang menggunakan warna pink. Maksudnya kosakata yang ingin saya cari itu tidak ada di ojat ini, tetapi ojat ini mengarahkan ke kosakata yang dekat dengan kosakata yang kita cari. Jadi tadi kan saya mencari oshieta hazu nanoni, itu tidak ada, tapi di sini ada oshieta hazuda. Seperti itu. Dan di sini tidak ada penanda aksen. Di sini aksennya aksen datar ya. Jadi tidak ada penanda aksennya seperti yang di bawahnya. Oshieta hazuda. Jadi seperti itu kita mengucapkannya. Hai, demikian ini untuk penelusuran kata kerja berakhiran. Kita kembali ke halaman depan. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke penelusuran teks. Hai. Nah, di sini kita mengetikkan kosakata atau kalimat yang ingin kita telusuri. Di sini minasan bisa mengetik sendiri dengan menggunakan huruf bahasa Jepang, atau saya sudah menyiapkan teksnya, jadi tinggal copy paste, bisa langsung copy paste saja. Di sini saya pastekan saja. Ini ya, kalimat yang ingin saya telusuri. Kemudian kita operasikan. Nah, penelusuran teks ini memuat analisis mengenai kalimat yang kita inputkan tadi. Jadi di sini misalnya kita ada spotlight ya. Di sini kita warnanya lain-lain. Apabila kita dekatkan kursornya di sini, maka akan muncul di sini ya. Di bawahnya sukina, itu suki merupakan nakeoshi. Bentuk kamusnya juga ada, bentuk mas, bentuk T, bentuk ta, dan lain sebagainya. Informasinya langsung muncul semua. Jadi ini kita ya, kalau kursornya kita letakkan di bagian-bagian yang ditandain dengan warna ini, akan muncul secara otomatis seperti ini. Kalau kita tidak melekatkan kursornya di kalimat-kalimat tersebut, di kata-kata tersebut, maka kita bisa melihat di bawahnya di sini ya, sudah dikelompokkan. Jadi ada kata kerja aru di sini, kemudian narau dan iku. Jadi ada 3 kata kerja di kalimat tersebut. Kemudian di sini ada kata sifat i, atarashi ya. Kemudian kata sifat na ada 3 di sini, skina, kire, kirena, dan jozuna. Berikut dengan berbagai macam perubahan bentuknya. Nah, jadi penelusuran teks ini memuat analisis mengenai kalimat yang ingin kita ketahui, jenis katanya terutama ya. Hai, kita kembali ke halaman depan. Demikian 4 fungsi ojat untuk fungsi yang kedua dan yang ketiga. Untuk fungsi ojat yang keempat akan saya bahas di video berikutnya. Minasan, do deshita ka? Mudah bukan? Demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya.